Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama aku Elisa Martito Lamtama, dengan nomor induk mahasiswa 250219118. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester Hukum Perbankan. Nah, video kali ini membahas mengenai factoring atau anjak piutang. Mungkin sebagian orang familiar dengan kata itu, tapi sebagian orang mungkin tidak. Oke, baik, kita lanjut mengenai anjak piutang. Kita membahas pengertian dari anjak piutang itu sendiri. Nah, anjak piutang adalah suatu teknik pendanaan jangka pendek dengan memanfaatkan piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Perusahaan bersangkutan menjual atau menyerahkan hak atas piutangnya kepada perusahaan anjak piutang atau factoring. Factoring dapat berupa sebuah bank atau lembaga keuangan. Oke, kita bahas ya mengenai ini. Jadi, factoring itu atau anjak piutang itu dia bisa dapat diartikan sebagai suatu bank itu sendiri. Nah, factoring dapat merupakan suatu bank atau lembaga keuangan. Kan tadi sudah dibilang. Kemudian, factoring akan menyerahkan uang kepada perusahaan tersebut sebesar persentase tertentu dari jumlah nilai piutang sebagai imbalan. Nah, factoring memberikan beban biaya administrasi dan bunga perusahaan tersebut. Nah, oke. Biasanya perusahaan factoring menyediakan berbagai jenis jasa. Kita bahas ya. Yang pertama itu ada memberikan uang muka sampai 80% harga minimal piutang. Yang kedua, menanggung kredit macet. Yang ketiga, menyediakan data kredit. Yang keempat, menagih piutang. Dan yang terakhir, mengadministrasikan penjualan. Nah, atas uang muka yang diberikan, perusahaan factoring memungut biaya yang lebih sedikit dari tingkat bunga bank. Sedangkan untuk jasa yang lainnya, perusahaan factoring memungut bunga 0,5-2%. Nah, jadi itu semua ada aturannya. Biaya bunga dan biaya factoring ini oleh penjual piutang yang diperlakukan sebagai kerugian piutang. Oke, kita sudah tahu kan berarti factoring itu atau anjak piutang itu bisa kita artikan sebagai jasa bank atau jasa atau lembaga yang menyediakan keuangan. Oke, baik, kita membahas mengenai keunggulan dan kelemahan anjak piutang, karena biasanya kalau lembaga keuangan itu pasti mempunyai untung dan rugi, itu pasti. Jadi kita bahas ya. Perusahaan biasanya memakai teknik anjak piutang untuk kebutuhan dana yang mendadak. Nah, biasanya memang setiap perusahaan itu pasti sebagian besar atau sebagian kecil pasti pernah merasakan yang namanya meminjam uang pada suatu lembaga keuangan itu sendiri untuk kebutuhan dana yang mendadak. Nah, seperti itu. Karena kita nggak tahu, karena setiap perusahaan itu ada fase di mana keuangannya naik, ada di fase di mana keuangannya turun, seperti itu. Nah, motif lain adalah untuk memaksimumkan dana pihak ketiga yang bisa digunakannya. Sebab selain menggunakan teknik anjak piutang, perusahaan juga masih bisa menjamin aktiva lainnya untuk memperoleh pinjaman. Anjak piutang seharusnya dipandang sebagai sebuah alternatif pendanaan yang normal. Anjak piutang memperoleh cash flow perusahaan dan mengurangi masalah yang ditimbulkan pembeli kredit yang terlibat pembayaran. Untuk itu, perusahaan harus membayar biaya yang relatif lebih tinggi daripada utang bank. Nah, nih, keuntungan teknik anjak piutang. Yang pertama ada cash flow yang lebih cepat, yang bisa dimanfaatkan misalnya untuk memperoleh persediaan yang lebih cepat dan laku. Yang kedua, adanya asuransi terhadap piutang tidak tertagih, khususnya untuk kasus anjak piutang. Yang ketiga, ada beban administrasi pengelolaan piutang yang dipindahkan ke faktor. Yang keempat, biaya anjak piutang yang bisa dikurangi dari penghasilan kena pajak sebab berhubungan dengan proses penghasilan pendapatan. Yang kelima, tidak mengharuskan adanya posisi keuangan yang kuat.
Nah, dalam proses evaluasi faktor akan lebih memperhatikan kesehatan perusahaan pembeli kredit daripada kesehatan perusahaan pemilik utang. Tetapi kesehatan yang lebih baik biasanya akan mengakibatkan biaya yang lebih rendah. Nah, gitu. Nah, kelemahan dari teknik ini ada, kan tadi kita bahas keunggulan. Nah, kita bahas mengenai kelemahannya ya. Kelemahannya itu yang pertama, biaya relatif lebih tinggi, itu pasti karena kan ada bunga kan, nggak mungkin tidak biasanya kalau bunga itu kan artinya ada nilai tambahan dari harga yang atau uang yang kita pinjamkan. Yang kedua, ada faktor yang tidak tersedia menerima transaksi. Yang ketiga, ada penurunan laba jika cash flow yang diperoleh tidak dimanfaatkan secara efektif. Yang keempat, cash flow yang diperoleh harus bisa dimanfaatkan dengan cepat supaya tidak dirugikan. Yang kelima, bisa menimbulkan kesan yang buruk pada pembeli karena penggantinya memiliki piutang. Yang keenam, cara penagihan factor tidak mungkin bisa terlalu kasar, karena memang kalau misalnya kita punya utang atau apa kan pasti kesannya agak sedikit kasar gitu. Oke, perolehan dan manfaat anjak piutang, kita membahas mengenai itu. Indonesia salah satu perusahaan yang melakukan pembelian piutang adalah Niaga Factoring Corporation, sebuah usaha piutang antar bank niaga dan internasional. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor pendorong pemanfaatan anjak piutang. Oke. Yang pertama itu ada faktor persediaan. Persediaan harus ada sebelum terjadinya penjualan, misalnya dalam kasus impor atau produk yang sangat laku. Yang kedua itu ada faktor perusahaan tidak memiliki sumber dana lain yang lebih murah atau masih dalam tahap perkembangan yang dini. Yang ketiga, tersedianya piutang yang berkualitas baik untuk dijadikan jaminan. Selanjutnya, akuntansi anjak piutang. Mengenai akuntansi anjak piutang, kita membahas mengenai transaksi anjak piutang. Nah, jika piutang usaha dialihkan tanpa tanggung jawab, maka diasumsikan pembeli bertanggung jawab atas risiko piutang usaha. Pencatatan yang diperlukan sehubung dengan transaksi ini dilakukan dengan mendebit rekening kas dengan jumlah yang cukup banyak yang diperoleh dan kredit piutang usaha sebesar nilai nominal. Sisi kedua nilai tersebut dapat dikurangi berdasarkan ketentuan-ketentuan untuk kemungkinan timbulnya perselisihan atau perselisihan. Nah, selanjutnya rekening piutang pada faktor digunakan untuk menampung jumlah proyek yang ditahan oleh faktor. Rekening ini digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya potongan penjualan antar retur penjualan atau kerugian yang tidak tertagih oleh piutang. Sebagai ilustrasinya seperti ini. Pada bulan Juli PT X menjual atau mengalihkan piutang usaha dengan nominal 10 juta kepada Bank Y. Nah, jadi kita bisa bilang Bank Y ini kita bisa sebut sebagai factoring tanpa tanggung jawab. Nah, Bank Y ini menetapkan beban keuangan sebesar 3%. Karena kan bank Y itu pasti setiap bank itu akan menetapkan harga bunga. Nah, dari jumlah piutang dagang dan ditahan sebesar 5% dari jumlah piutang dagang. Selain itu, ditaksir kerugian piutang tidak tertagih sebesar 10.000. Nah,
Selama bulan Agustus sampai September, Bank Y dapat mengumpulkan kas sebesar 9 juta. Selain itu juga terjadi retur penjualan 50.000 potongan penjualan yang dimanfaatkan oleh pembeli sebesar 20.000 dari piutang yang ditagih dan dihapus oleh faktor sebesar 10.000. Nah, pokoknya gambarannya tuh seperti itu. Jadi dia tuh harus ada untung, harus ada rugi. Pokoknya makanya dibilang kalau misalnya kita pakai factoring ini ya memang jatuhnya harga yang kita bilang harganya lebih tinggi daripada punya yang kita minta, seperti itu. Selanjutnya mengenai transaksi anjak piutang. Jika pengalihan dilakukan dengan tanggung jawab, maka penjual memberikan jaminan kepada pembeli akan melunasi hak pembeli. Jika debitur tidak melunasi utangnya, pengalihan piutang dapat dikatakan sebagai penjualan dan dapat pula dianggap sebagai utang kepada pihak pembeli, tergantung dipenuhi tidaknya kondisi. Nah, jadi ada beberapa hal untuk dipenuhi kondisi-kondisi yang kita bisa anggap sebagai utang atau tidaknya. Yang pertama itu ada transferor atau perusahaan yang mengalihkan piutang, melepaskan pengendalian terhadap manfaat ekonomis piutang usaha. Yang kedua, dengan ketentuan adanya tanggung jawab kewajiban transferor pada dapat ditaksirkan secara layak. Nah, yang ketiga itu ada perusahaan yang tidak dapat diminta kepada transferor untuk membeli kembali piutang kecuali ada ketentuan secara khusus. Oke. Nah, selanjutnya jika dari 3 kondisi tersebut yang tadi aku bilang terpenuhi, maka transaksi pengalihan piutang diakui sebagai transaksi penjualan. Oleh karenanya harus dipakai adanya laba atau rugi pengalihan. Nah, sebaliknya jika kondisi tersebut tidak dapat terpenuhi, maka jumlah proses yang diterima atau pengalihan piutang usaha diakui sebagai utang dan perbedaan antara proses dan nilai nominal utang merupakan biaya keuangan atau bunga yang harus diamortisasi selama umur piutang. Pencatatan dilakukan dengan mendebit rekening kas dan mengkredit rekening utang pengalihan piutang berdasarkan nilai atau jumlah piutang suatu perusahaan itu sendiri. Nah, jadi dapat dikatakan atau kita tarik kesimpulan bahwa terdapat banyak cara yang ditempuh oleh suatu perusahaan atau pengusaha untuk memperoleh dana usaha itu sendiri, seperti meminjam atau melakukan hutang piutang kepada bank, atau leasing, atau penawaran terbatas, atau anjak piutang, dan banyak lagi jalur alternatif yang digunakan sebagai pendanaan yang lainnya. Nah, selanjutnya anjak piutang belum begitu dikenal seperti alternatif pendanaan yang disebut di muka. Pada alternatif ini juga cukup menguntungkan. Nah, memang pada masyarakat umum kita tuh kurang sering mendengar istilah factoring atau anjak piutang, karena memang pada dasarnya kita kalau apa-apa di otak kita ketika kita kurang dana ya kita langsung lari ke bank, langsung melakukan pinjaman ke bank. Padahal kita juga bisa melakukan anjak piutang atau factoring. Hal itu juga sangat membantu menormalisasikan keuangan dari suatu perusahaan, seperti itu. Sekian materi yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Sati Sati Om. Bye bye.